Halo, pernah gak sih ketemu orang yang kalau salah itu nggak ngaku? Kadang kan suka lucu ya sama hal-hal yang kayak gini ya. Sebenarnya dia udah salah tapi nggak ngaku. Itu paling 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 nyebelin tuh. Tapi sebenarnya gini, itu wajar banget. Bukan wajar ya, bukannya wajar dalam arti kita memperbolehkan itu, tapi wajar dalam arti itu adalah standar dasar manusia gitu. Jadi kita kalau belum belajar itu paling dasarnya kayak gitu, pasti akan kayak gitu loh. Soalnya gini, orang itu pengen banget kan ngerasa penting, punya ego. Ketika kesalahannya ditunjuk, ya egonya pasti kan jatuh gitu. Egonya pasti kan diturunin gitu loh. Itu sebenarnya ya ego sih, kita ngomongin kesalahan itu rekat banget eh, ikatannya sama ego. Jadi memang kalau misalnya orang yang punya salah, kalau dia masih punya ego yang tinggi, pasti nggak mau ngaku gitu. Itu sih yang mau dibahas kali ini adalah, ya ego itu harus benar-benar bisa kita belajar gimana cara kita mengontrol ego kita. Nggak bisa egois, nggak boleh kalau salah ngaku. Maksudnya kalau bisa, kalau salah tuh ngaku, terus tidak mengutamakan diri sendiri dan segala macam. Karena gini, semua semua hal itu seperti yang udah kita pernah bahas sebelumnya adalah semua hal itu bukan hal yang personal, bukan soal tentang kita gitu loh, tapi tentang gimana caranya kita bermanfaat buat orang lain. Kalau menurut aku itu yang penting dan membuat hidup ini rasanya jadi lebih damai gitu ya. Ya itu sih karena ego gitu. Jadi manusia itu tinggi banget egonya. Mau di ras manapun, intinya manusia itu adalah orang yang paling punya egonya paling tinggi gitu. Merasa dirinya itu yang paling penting, ya dunia ini milik gue gitu. Pernah gak sih kayak aku pernah lihat tuh orang yang kayak eh, lagi parkiran, lagi cari parkiran, terus dia berdiri di depan parkirannya lagi rame, terus dia berdiri di depan situ, akhirnya ribut-ribut padahal orangnya masih jauh atau gimana. Itu pernah ada lah, aku sempat lihat video itu di Instagram atau di mana gitu. Ya menurut aku ini egois banget gitu. Ya dia mobil masih jauh, cuman dia sampai nyari gitu. Ini kontroversi sekali sebenarnya atau salah, tapi menurut aku itu adalah salah satu bentuk ego. Ya gue nggak peduli orang lain, yang penting gue dapet gitu. Itu sih menurut aku ya. Tapi memang sih setiap kali itu ego itu bukan jadi salah satu yang ego orang lain itu bukan jadi urusan kita, bukan satu hal yang penting gitu, maksudnya buat kita urusin gitu, maksudnya udahlah diemin aja. Dan kalau kita ngomongin ego, pasti orang cuman mau beranggapan, cuma mau ngomong, mau menyampaikan, orang orang mau menyampaikan apa yang dianggap benar. Jadi itulah salah satu bentuk dari ego setiap orang. Kenapa orang kalau misalnya salah nggak mau ngaku, karena dia selalu beranggapan apa yang dia katakan itu benar. Nah, kita harus meresponnya seperti apa gitu loh. Kadang-kadang itu yang susah. Karena itu yang membuat kita tuh kayak apaan sih, jadi ribut dan segala macam gitu. Aku nggak bahas orangnya sih di sini, tapi aku ngebahas how to respond. Gimana kita merespon orang-orang itu. Menurut aku itu bukan salah satu kewajiban kita untuk membenarkan dia gitu. Jadi ketika kita ketemu orang yang emang suka ngaku kalau salah atau yang punya egonya tinggi, bukan tugas kita untuk membuat dia jadi sebaliknya gitu. Bukan tugas kita untuk memperbaiki gitu. Kita juga belum tentu benar. Kita juga belum tentu benar. Belum tentu juga dia yang salah gitu loh. Ya tapi menurut aku itu adalah cara kita belajar. Menurut aku ini sisinya kita aja yang ngeresponnya harus gimana. Apakah kita harus merespon dengan lu tuh salah, lu gini gini gini, yang ada malah berantem, malah ribut gitu. Tapi ketika kita dengerin kayak apa sih pandangannya, pandangannya dia oke, pandangannya dia oh kayaknya ini ada titik satu yang dia sebenarnya salah nih, cuman kita nggak bisa sentuh dia langsung gitu. Ya kalau dari buku yang aku baca sih, ini udah mau habis by the way bukunya, udah sisa dikit banget tuh, sisa dikit banget. Jadi di sini dikasih tahu untuk kayak ketika orang salah itu tuh tidak bisa ditunjuk langsung. Jadi tidak bisa kita bilang lu tuh salah di sini.
nggak bisa tuh. Ya, yang ada kita menyentuh egonya dia, merendahkan dia. Karena sejati rumus pentingnya adalah orang mau dianggap penting, orang mau dianggap tidak salah, yang paling benar. Itu adalah rumus orang. Gitu. Kalau di buku ini diajarin ketika kita mau menegur, buka perspektif orangnya dengan cara uji dulu dengan tulus, kayak misalnya gini, satu contoh. Ya, kita mau menunjuk si A ini salah nih dalam melakukan ini gitu. Kita bisa puji dulu nih, sebenarnya kamu udah berusaha banget sih dalam ngerjain project ini gitu. Tapi tahu nggak, dulu waktu itu aku ngerjain project ini benar-benar susah banget sih. Aku yakin kamu sekarang lebih bagus. Tapi kayaknya lebih bagus kalau kita lakuinnya kayak gini deh, gitu. Itu kan salah satu penyampaian yang membuat orang tuh tahu salahnya tapi tidak merasa bersalah gitu. Ngerti ya? Jadi salah satu hal yang cara ngomongnya, cara penyampaian itu dengan benar gitu. Tidak menyentuh ego, tidak menurunkan ego dia, tapi kita menyampaikan maksud kita dengan baik gitu. Karena di situ kita mengajak dia berpikir, memberikan dia pujian yang tulus, motivasi juga. Terus kita tidak menunjuk kesalahan orang itu secara langsung gitu. Oh, kalau misalnya kita yang kena kesalahan, jadi gini, misalnya si A bikin masalah, terus kita kena nih, ya itu jadi proses belajar sama-sama aja. Nggak bisa kan kita salahin, salah dia nih, gara-gara dia nih gue jadi begini. Ya kita juga harus belajar sesuatu dari proses itu gitu loh. Karena sejatinya menurut aku setiap hari itu adalah proses belajar. Selama kita hidup di sini, adalah hidup di dunia ini adalah proses kita belajar. Ini hanya opini-opini yang aku sampaikan sih, apa yang ada di kepala aku menghadapi masa depan dan hidup ini. Kadang-kadang soalnya tuh suka ke-trigger. Aku pernah ke-trigger banget sama orang yang salah tuh ngaku gitu. Malah ada, yang paling kesel dulu aku pernah tinggal di daerah Jakarta Pusat. Itu orang sering banget untuk lawan arah, dan aku bawa mobil dan jalan tuh sempit. Jadi waktu itu aku bawa mobil, terus ada orang lawan arah, dan lawan arah itu bukan cuma satu dua orang, tapi banyak banget gitu, kayak branded gitu loh, jadi dua arah malah jadinya sekarang. Nah, dengan hal kayak gitu, itu kadang-kadang tuh pernah aku suatu waktu gara-gara dia lawan arah kena mobil aku gitu. Aku buka kaca dong langsung. Malah dia yang lebih galak loh. Paling tiga pusing. Nah, di situ tuh yang membuat aku kayak, gila nih orang udah salah tuh malah lebih galak, nggak mau ngaku, malah dia yang galak gitu, kayak aneh banget sih. Ya tapi yang nggak, maksudnya gimana ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Orang mau Orang selalu menganggap diri dia benar gitu. Standar mereka tuh gitu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena menurut mereka itu benar gitu loh. Kita mau komplain sekencang-kencang apapun, yang ada berantem. Makanya bukan tugas kita untuk memperbaiki orang tersebut gitu. Gitu sih. Wah, itu kalau dipikirin sih, kalau diinget-inget ke trigger kadang-kadang ya. Makanya salah satu faktor aku pindah ke daerah Jakarta Barat ini adalah itulah. Karena di sana tuh udah keterlaluan, udah ramai banget, dan aku lumayan stres banget ngadepin itu, kayak apa, lumayan ke-trigger banget sama orang-orang yang kayak gitu gitu. Terus jadi belajar belajar mengerti orang, mengerti ya oke, itu yang dianggap benar, ya berarti kita yang responnya gimana, berarti aku yang harus pindah gitu. Gitu sih. Itu salah satu proses yang kita pelajarin, yang aku pelajarin selama ini. Jadi ya, ketemu sama orang yang nggak pernah mau ngaku salah, sejatinya karena memang dia selalu menyampaikan, selalu berlaku, selalu bertindak apa yang dianggap benar. Tapi sebenarnya yang harusnya merespon adalah kita. Harusnya kita yang bisa belajar, harusnya kita yang bisa kontrol. Karena dari prinsip stoik pun juga dikasih tahu kalau yang bisa kita kontrol itu cuman pikiran kita, respon kita, tindakan kita, penilaian kita, ya kita gitu. Ya kan? Nggak ada hal-hal lain lagi yang bisa dikontrol.
Selain itu ya udah di luar kontrol kita. Tidak usah berusaha untuk mengontrol apapun di luar sana karena akan jadi stres sendiri gitu loh. Menghilangkan rasa damai dalam hidup, menurut aku damai dalam hidup itu adalah sesuatu yang paling mahal dalam hidup ini. Gitu sih, mungkin itu aja sih pesan yang mau disampaikan di video kali ini. Buat kalian yang misalnya mau tanya, ya ini lagi belajar ngomong juga depan kamera secara spontan untuk bikin lancar public speaking. Lagi belajar aja sih. Jadi kalau kalian mau tanya silahkan tulis di kolom komentar. Dan oke, semoga bermanfaat. Aku Dr. Richard, terima kasih.